Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Siti Nasiah, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Nadia Ananda Putri dengan NIM 2011101050 dari lokal P4 semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi studi pendahuluan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian studi pendahuluan. Studi pendahuluan merupakan langkah kedua dalam melakukan penelitian setelah memperoleh pertanyaan yang akan diteliti sebelum dilanjutkan dengan penelitian yang sebenarnya. Penelitian pendahuluan memerlukan bimbingan atau arahan. Pedoman tersebut dapat berupa kerangka kerja yang memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengungkapkan pemikiran dan gagasan mereka tentang masalah dalam proses penulisan yang koheren dan sistematis. Proses penulisan yang runtut dan sistematis menuntut peneliti untuk mampu menuliskannya kata demi kata, paragraf demi paragraf, menjadi sebuah teks yang padu dan relevan. Sistematika pendahuluan pada bab pertama dari proposal atau laporan penelitian dapat berfungsi sebagai kerangka berpikir atau penalaran bagi peneliti untuk melakukan penelitian pendahuluan atas pertanyaan penelitian. Selanjutnya itu ada cara mengadakan studi pendahuluan. Penelitian pendahuluan umumnya seperti teori pengumpulan data, sumber pengumpulan informasi. Untuk melakukan penelitian pendahuluan dapat dilakukan pada 3 objek, yaitu apa yang harus dihubungi, apa yang dilihat, dan apa yang dipelajari dan dikunjungi yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang dikumpulkan. Ketiga objek tersebut ditulis di atas. Yang pertama ada kertas atau paper, yang kedua manusia atau person, yang ketiga ada tempat atau place. Selanjutnya ada manfaat dari studi pendahuluan. Jadi manfaat penelitian pendahuluan sangat jelas, meliputi yang pertama klarifikasi, yang kedua kemungkinan penelitian lanjutan sedang berlangsung, artinya kita akan menggali lebih jauh 4 hal. Yang terakhir ini ada cari tahu apa yang telah dilakukan orang lain untuk meneliti serupa dan bagaimana mengatasi masalah terbuka. Selanjutnya ada konsep studi pendahuluan dalam penelitian. Wawasan Arikunto ini menekankan pada proses kerja sebelum penelitian benar-benar dilakukan. Studi pendahuluan dalam pengertian Arikunto ini dilakukan untuk memudahkan penelitian. Konteks atau konteks pertanyaan penelitian harus diungkapkan dan dijelaskan, tidak berhenti pada tahap ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian juga membantu memandu penelitian awal dari penemuan dan fokus yang berkembang pada pertanyaan penelitian yang diselidiki. Hubungan antara penelitian pendahuluan dan pertanyaan penelitian dapat dinyatakan sebagai yang pertama, penelitian pendahuluan adalah langkah pertama atau rencana penelitian pertanyaan dan pada saat yang sama. Yang kedua, penelitian ilmiah ini disesuaikan dengan kerangka kerja yang sistematis. Masalah penelitian adalah masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Dalam proyek penelitian ilmiah, masalah penelitian dirumuskan dengan kalimat tanya. Menggunakan kalimat tanya merupakan cara yang efektif merumuskan masalah penelitian agar lebih jelas dan spesifik. Jadi kesimpulannya di sini adalah studi pendahuluan merupakan langkah kedua dalam melakukan penelitian. Setelah memperoleh pertanyaan yang akan diteliti sebelum dilanjutkan dengan penelitian yang sebenarnya. Dengan melakukan penelitian pendahuluan, peneliti akan memperoleh pemahaman yang jelas tentang keberlanjutan pertanyaan penelitiannya. Memahami studi pendahuluan bisa dengan 2 perspektif.
Pertama, studi pendahuluan sebagai langkah awal atau kerja awal menelusuri atau menjelajah masalah penelitian untuk mempertajam masalah yang akan diteliti. Yang kedua, studi pendahuluan berdasarkan hasil tulisan atau karya peneliti berupa bab pendahuluan, termasuk teori-teori tentang penulisan bab pendahuluan. Penelitian pendahuluan umumnya seperti teori pengumpulan data, sumber pengumpulan informasi. Untuk melakukan penelitian pendahuluan dapat dilakukan pada 3 objek, yaitu apa yang harus dihubungi, apa yang dilihat, dan apa yang dipelajari atau dikunjungi, yang kira-kira akan memberikan informasi tentang data yang dikumpulkan. Ketiga objek tersebut ditulis di atas kertas, paper, manusia, person. Yang terakhir ada tempat atau place. Karena dilambangkan dengan kata bahasa Inggris, maka disingkat dengan 3P. Paper, person, place, agar lebih mudah diingat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.